Pernah nggak lo bayangin kalau games yang lo mainin tiba-tiba hidup? Nah, kalau lo pernah, film ini tuh film yang pas buat lo tonton. Film Pixels. Pas tahun 82, Sam Brenner sama Will Cooper main ke tempat dingdong. Nah, gue inget tuh, dulu gue suka main di daerah Pasar Senen. Kalau lo pernah ngalamin, berarti lo udah tua. Oke, balik lagi ke film. Di tempat dingdong itu, lagi ada lomba main dingdong. Video rekaman dari lomba itu bakalan dimasukin ke kapsul waktu. Kapsul waktunya bakalan dibawa keluar angkasa. Nah, di situ tuh mereka ketemu sama Ludlow Laminsov The Wonder Kid. Itu nama lengkapnya ya. Sekarang kita panggil aja namanya Ludo aja deh, biar nggak ribet gue nyebutnya. Ludo emang anaknya nggak punya temen. Dia suka banget sama Lady Lisa. Kalau main dingdong, dia suka dianterin sama neneknya. Di situ tuh, Sam sama Will mulai temenan sama Ludo. Will nyuruh Sam ikutan lomba. Soalnya dia ngeliat Sam mainnya jago. Sam menang terus tuh. Poinnya berapa kali dia paling tinggi. Saingannya Sam namanya Eddie Plant The Fire Blaster. Nih orangnya. Sam sama Eddie seri. Jadi mau gak mau harus ada pertandingan penentu. Mereka akhirnya main Donkey Kong untuk nentuin pemenangnya. Awalnya Sam yakin dia bisa menang. Tapi gak taunya dia kalah sama Eddie. Scene berganti ke masa sekarang. Sam sama Will udah sama-sama gede nih. Will jadi presiden Amerika, tapi sering dibully. Kalau Sam jadi teknisi pemasangan home theater. Sementara di Guam, markas militer Amerika diserang alien. Tuh alien nyulik salah satu anggota militer di sana. Sam lagi di rumah letkol Violet Van Patten. Violet punya anak satu laki-laki namanya Matty. Abis masangin home theater, tiba-tiba Violet curhat ke Sam soal rumah tangganya yang hancur. Dia ditinggalin suaminya demi instruktur pilates yang masih umur 19 tahun. Buset, dia tahu rumput tetangga yang lebih hijau. Kayak gile, tahu aja. Di sana, Sam nerima telepon dari Will. Dia pergi dari rumah Violet terus nyamperin Will. Lagi jalan ke Gedung Putih, Sam ngeliat Violet dari kaca spion nih. Dikirain Violet ngikutin dia, tapi nggak taunya Sam sama Violet sama-sama pergi ke Gedung Putih. Sampai di Gedung Putih, Sam dipanggil ke ruang oval. Di sana Will ngasih lihat Sam video serangan yang di Guam. Can you freeze it? Yeah. Pas Sam lagi ngeliat videonya, Will dipanggil rapat kabinet. Tiba-tiba Sam nyela rapat. Dia masuk dan ngejelasin kalau yang nyerang markas militer itu tadi adalah alien yang pakai senjata. Kayak di games Galaga. Tapi senjatanya udah dimodif jadi lebih canggih. Sayangnya di ruang rapat itu gak ada yang percaya sama Sam. Terus Sam disuruh pergi dari situ. Di jalan tiba-tiba ada orang di mobil Sam. Sam kaget banget tuh. Sampai-sampai gak sengaja mukul tuh orang. Jatuh deh tuh. Pas dilihat gak taunya itu Ludo. Temen Sam dan Will waktu kecil. Yang ketemu di tempat dingdong waktu itu. Ludo terus ngajak Sam ke kamarnya. Ludo tahu soal penyerangan di Guam. Dia tahu dari temennya yang ada di Guam. Namanya Bao Bao. His name is Bao Bao. Abis itu, Ludo minta Sam untuk inget-inget soal lomba di tahun 82. Waktu itu kan ada video yang dikirim ke luar angkasa. Di situ Ludo yakin kalau video itu ditemuin sama alien. Ludo terus nunjukin video rekaman acara TV. Di tengah-tengah rekaman itu, tiba-tiba ada video alien dari planet Volula. Mereka ngambil potongan acara TV yang dimodif jadi kata-kata mereka sendiri. Mereka bilang kalau nerima tantangan bumi untuk perang. Pemenang perang dilihat dari siapa yang bisa menangin 3 ronde permainan. Ronde pertama serangan di Guam yang dimenangin oleh bangsa alien. Satu anggota militer yang diculik itu adalah trofi kemenangan bagi bangsa alien. Nah, kalau bangsa alien berhasil menangin permainan, maka mereka bakal menguasai bumi. Untuk mencegah hal itu, manusia bumi harus menangin 2 ronde lagi. Videonya dibawa ke Gedung Putih dan ditonton sama Will. Terus Sam jelasin kalau bangsa alien udah salah paham soal video rekaman lomba dingdong di tahun 82 itu yang dianggap alien sebagai deklarasi perang. Will dapat info kalau serangan selanjutnya terjadi 15 jam lagi di India Utara. Sayangnya, Sam dan Will gagal mencegah serangan itu. Malahan beberapa alien menyerang Taj Mahal dan menculik 1 orang di sana. Di fasilitas senjata Amerika,
Violet nunjukin ke Sam, Will, dan Ludo senjata yang baru dibuat untuk melawan para alien. Sam dan Ludo disuruh melatih tim militer Amerika, tapi ini bukan latihan militer biasa, melainkan dilatih main dingdong coy. Mereka dikasih tahu bakalan ada serangan di Taman Hyde, London besok malam. Will, Sam, dan Ludo berangkat ke London sama tim militer Amerika. Di Taman Hyde, alien nyerang pakai permainan kelabang. Di permainan itu, tim militer Amerika dibantu tim militer Inggris. Mereka harus nembak kelabang di bagian kepala atau ekornya. Kalau kelabang itu ditembak badannya, kelabangnya kebelah menjadi 2. Anggota militer kewalahan ngadepin serangan alien. Awalnya Sam dilarang untuk megang senjata. Tapi pas ada kesempatan, Sam bisa ngambil senjata dan menangin level pertama. Di situ semua seneng tuh, tapi ternyata permainan belum selesai. Masih ada level 2, Sam ngajak Ludo untuk bantuin Sam. Level demi level mereka bisa lewatin, sampai akhirnya ada satu kelabang yang keluar dari taman dan masuk ke kota. Kelabang itu naik ke apartemen warga, tapi Sam berhasil nembak kepalanya dan menangin permainan. Di tempat perayaan kemenangan, tiba-tiba TV di sana dihack sama alien. Alien itu ngucapin selamat kepada manusia bumi. Mereka ngasih trofi kemenangan yaitu anjing dalam permainan Duck Hunt. Mereka juga nyebutin skor alien versus manusia bumi, jadi 2-1. Yang sementara dimenangin oleh alien. Masih ada satu ronde terakhir nih. Kalau alien menang, artinya kehancuran bagi bumi. Will yakin Sam bisa menangin ronde terakhir, karena Will bilang kalau Sam adalah yang terbaik. Tapi Ludo bilang kalau Sam bukan yang terbaik di semua permainan. Di situ mereka inget sama si Eddie. Will dan Sam nyamperin Eddie ke penjara. Eddie terbukti melakukan penipuan yang menyebabkan dia dihukum 20 tahun penjara. Eddie diminta ngebantuin lawan alien. Eddie malah minta syarat yang banyak dan gak masuk akal. Misalnya, dia minta pulau, terus maunya dikeluarin dari penjara, gak mau bayar pajak, dan satu helikopter supaya dia gak perlu macet-macet lagi di jalan. Terakhir, dia minta supaya bisa ngedate sama Serena Williams dan Martha Stewart. Di kamar tidur Lincoln lagi di Gedung Putih. Kan gila tuh orang. Will cuma mau ngabulin 3 permintaan doang. Eddie dikeluarin dari penjara, dibebasin dari pajak, dan ngedate sama salah satu. Mau Serena Williams atau Martha Stewart nih. Eddie milihnya Serena Williams, dan mereka pun sepakat. Serena Williams and we are closed. Pertandingan ronde terakhir akan berlangsung di New York. Infonya, alien bakal nyerang pakai permainan Pac-Man. Sam, Ludo, dan Eddie dibantu Profesor Iwatani, sang pencipta Pac-Man. Mereka naik mobil canggih Mini Cooper. Sam menyebut mobilnya dengan sebutan Mini Ghost atau hantu mini. Dalam permainan Pac-Man, hantu-hantu itulah yang bisa ngalahin Pac-Man. New York kacau nih, gara-gara Pac-Man makan apaan aja yang ada di jalan. Waktu ngeliat Pac-Man, Sam bilang kalau Pac-Man itu ternyata jahat. Tapi Profesor Iwatani gak setuju. Dia bilang kalau Pac-Man sebenarnya diciptain baik dan lembut, tapi udah dicuci otak sama alien. Dia pengen buktiin ke semuanya kalau Pac-Man tuh udah dianggap kayak anaknya sendiri. Dia keluar dong dari mobil Mini Ghost itu dan berhadapan sama Pac-Man. Dia coba back-backin tuh dan ngomong sama Pac-Man. Tak disangka tak dinyana, Pac-Man bodo amat dan tangan Profesor Iwatani pun dimamam sama Pac-Man. Kejar-kejaran ala Pac-Man pun terjadi. Mini Ghost ngejar Pac-Man dan Pac-Man harus ngindarin Mini Ghost. Violet bantu ngarahin nih dari monitor pemantau. Di sini Violet merhatiin dan sadar kalau Mini Ghost Eddie tuh agak aneh. Kok Eddie bisa cepet banget ya jalannya? Sampai akhirnya berhasil ngenain satu Pac-Man dan ngalahinnya. Dalam permainan Pac-Man, Pac-Man punya 3 nyawa. Tapi karena udah kalah 1, sisanya tinggal 2 nyawa lagi. Di tengah-tengah permainan, Pac-Man nemuin dan makan power pallet atau pil kuat yang memberikannya waktu 10 detik buat makan balik Mini Ghost. Habis makan pil kuat, Pac-Man ngejar Ludo nih dan berhasil melahap sebagian mobil Mini Ghost-nya. Ludo pun kalah. Terus dia keluar dari mobilnya, langsung dikejar lagi sama Pac-Man. Terus Eddie tiba-tiba datang dan nabrakin mobil Mini Ghost-nya ke Pac-Man. Jadinya Pac-Man pun kalah. Violet heran lagi nih, kenapa Eddie bisa cepet banget sampai sono. Eddie langsung ngejar satu Pac-Man terakhir. Pas udah mau deket, Pac-Man-nya belok dong. Eddie jadi nyebur deh ke kali. Tinggal Sam deh nih andalannya.
Pac-Man nemuin satu pil kuat lagi dan langsung dimakan. Sam yang ada di depan Pac-Man buru-buru mundur sambil ngitung 10 detik. Pas detik ke-10, Pac-Man berhasil makan Sam. Tapi sesuai hitungan Sam, reaksi obat kuatnya udah hilang. Jadi Pac-Man yang kalah. Orang-orang ngerayain kemenangan itu. Sam dianggap pahlawan, termasuk Eddie dan Ludo. Ludo nemuin trofi kemenangan mereka, yaitu Q-Bird. It's cute. Di pesta perayaan, Sam ngajak Violet. Violet datang sama anaknya dan Q-Bird. Di pesta itu juga ada Eddie sama Serena Williams. Ludo ikut nyumbang lagu di situ, meriah deh pokoknya. Tapi perayaan gak berlangsung lama, karena dalam pesta itu, bangsa alien ngirimin pesan lagi. Mereka bilang kalau serangan terhadap bumi akan tetap berlangsung, karena ada orang yang curang mainnya. Gak lama, orang-orang pada bubar dari pesta itu, karena alien udah mulai nyerang bumi. Matty manggil Eddie dan bilang kalau dia nemuin kacamata Eddie yang jatuh waktu ngelawan Pac-Man. Di situ ada kode curang untuk menangin permainan. Matty akhirnya tahu kalau Eddie tuh ternyata curang di permainan Pac-Man. Eddie terus bilang kalau dia emang curang. Dari dulu dia udah curang setiap main game. Dan waktu tahun 82 dia juga curang pas dulu ngelawan Sam. Terus Eddie ngambil lagi kacamatanya dan kabur dari situ. Laksamana Porter nuduh Sam curang. Tapi Sam bilang kalau dia selalu ngikutin aturan. Violet di situ juga ngebelain Sam. Pas Violet nyari Matty, nggak taunya Matty diambil sama alien sebagai trofi. Di rumah, Violet, Sam, dan Ludo dikasih tahu sama Q-Bird kalau di planetnya awalnya bahagia, tapi semua berubah waktu video rekaman lomba tahun 82 nyampe ke sana. Alien ngeluncurin serangan besar-besaran. Mereka ngerahin tentaranya, yang adalah tokoh dan karakter di permainan Dingdong tahun 82 dulu. Sam, Violet, dan Ludo lagi nyari cara gimana bisa masuk ke kapal induk alien dan nyelamatin Matty. Ternyata Will juga mau ngebantuin ngelawan alien itu dan kabur dari bunker kepresidenannya. Salah satu tentara alien, yaitu Lady Lisa, karakter yang didemenin sama Ludo dari kecil. Sam, Violet, Will, dan Q-Bird dipanggil dan diangkut ke kapal induk alien. Di sana mereka udah ditungguin sama Raja Alien yang berwujud Donkey Kong. Pas lagi berantem sama Lady Lisa, Ludo ngebujuk Lady Lisa untuk memilih cinta dibandingin perang. Awalnya Lady Lisa nggak peduli, tapi lama-lama dulu juga. Eddie datang untuk ngebantuin Ludo. Dia ngaku kalau selama ini dia curang. Di situ dia bilang dia mau ngebuktiin dia bisa menangin permainan nggak pakai cara curang. Akhirnya mereka berdua ngelawan alien bareng-bareng, dibantuin sama Lady Lisa. Di kapal alien, Sam, Violet, Will, dan Q-Bird ada di permainan Donkey Kong. Sam, Violet, Will, dan Q-Bird harus ngalahin Donkey Kong dan ngelepasin tawanan alien yang ada di puncak tangga Donkey Kong, yaitu orang-orang yang sebelumnya diculik, termasuk Matty. Sam mulai kehilangan harapan, tapi Matty di situ ngejelasin kalau Eddie sebenarnya udah curang dari dulu. Eddie bisa menang di New York lawan Pac-Man karena dia punya kode curang. Sama kayak waktu mereka kecil, Eddie juga curang main Donkey Kong. Itu artinya selama ini yang juara Donkey Kong adalah Sam. Sam akhirnya termotivasi dan percaya diri. Dia berhasil ngalahin Donkey Kong pakai palunya. Akhirnya alien kalah. Tawanan yang ada di puncak tangganya lepas. Dan semua alien yang ada di bumi menghancurkan diri termasuk Lady Lisa. Eddie minta maaf sama Sam karena dulu dia curang dan ngakuin kalau Sam adalah yang terbaik di dunia dan di permainan Donkey Kong. Ludo sedih, Lady Lisa pergi, dan dia nanya kenapa Q-Bird masih ada di bumi. Violet bilang kalau Q-Bird kan trofi, jadi emang dikasih buat manusia bumi. Tiba-tiba arwahnya Lady Lisa masuk ke Q-Bird, dan Q-Bird berubah jadi Lady Lisa. Ludo bahagia banget di situ. Will udah bikin kesepakatan damai sama alien, dan mereka udah gak bakalan lagi nyerang bumi. Semuanya berterima kasih sama pasukan Arkader, yaitu Sam, Ludo, Eddie, dan Violet. Sam dan Violet akhirnya jadi sepasang kekasih. Eddie akhirnya bisa ngedate bareng sama Serena Williams dan Martha Stewart. Pilih bener dah. Tahun kemudian, Ludo dan Lady Lisa nikah dan punya anak Q-Bird. Dan film pun udahan. Film ini dapat rating 5,5 di IMDb. Biarpun segitu ratingnya, film ini sangat menghibur
dan ngingetin kita ke game-game klasik zaman dulu. Kita bisa ambil pelajaran dari film ini. Kalau kemampuan seseorang itu nggak bisa dilihat dari kerjaannya. Walaupun cuma teknisi, ternyata Sam bisa nyelamatin dunia loh dengan kemampuannya dalam permainan game klasik. Buat para gamers nih, gue dukung kalian untuk fokus main game. Tapi jangan curang ya. Ingat, segala sesuatu yang diraih dengan cara curang kagak bakalan awet. Jadi, apa adanya aja ya. Namanya juga permainan, pasti ada menang dan kalah. Lebih enak sih kalau nonton filmnya secara lengkap, karena lebih menarik ngeliat adegan-adegan secara detail. Udah dulu ya video kali ini. Kalau lo suka sama videonya, boleh kasih like-nya. Bisa juga kasih masukan untuk video ini di kolom komentar. Lo bisa subscribe dan kunjungin channel ini untuk ngeliat video lainnya. Sekalian deh, nyalain lonceng notifikasi untuk dapetin pemberitahuan kalau kita udah upload video-video terbaru. Gue K. Ya cabut dulu ya.